Oke, kita bisa mulai. Sudah, kemarin sampai itu ya. Aku awali. Alhamdulillah, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar ya tentang lanjutan dari manajemen project yang ini ya, manajemen project yang ini ya, masih ini ya. Nanti kalau disambung dengan IT ya kalau ini. Jadi pada saat, jadi begini, ketika kembali lagi ya, ketika kita berada pada hari ini dan kemudian hilang apa aku saya nggak ketok hilang. Kita kemudian kena itu, kena stop. Kemudian kita itu menghadapi kondisi yang berubah, sangat berubah karena pandemi kemarin. Terdapat fenomena baru bahwa tumbuhlah yang kita sebut sebagai startup. Startup itu kalau kita terjemahkan tuh sebetulnya ya sama-sama saja ya dengan sebuah unit usaha gitu ya, atau karena kita nggak bisa menyebutnya sebuah perusahaan karena masih kecil ya, kita bisa membuat itu sebagai sebuah proyek yang akan menghasilkan sesuatu gitu ya, yang kalian sudah lihat yang kita sekarang ini ya dalam konteks menjadi terbiasa itu adalah membuat pasar ya, membuat pasar tempat orang berjual beli gitu. Nah, sehingga kita sebut marketplace. Nah, pada saat awal membuat gitu ya, kita masih ingat misalnya yang paling populer saat ini ya, Shopee gitu. Shopee ini di awal-awal mereka memberikan banyak keuntungan dalam tanda petik dengan harapan membuat banyak orang bisa bergabung menjual barang di situ. Nah, di sini kita menemukan bahwa ketika sudah waktu berlalu kita terbiasa, maka kondisinya berubah gitu ya. Kita lihat bahwa Shopee kemarin mendapatkan kayaknya protes gitu ya, karena permintaan fee-nya menjadi lebih tinggi gitu untuk tenan-tenan yang bergabung dengan mereka. Kalau kita melihat di sisi kita sebagai orang yang join gitu, yang join di Shopee, maka yang kita dapatkan hal itu, peningkatan kontribusi ketika kita menjual barang di Shopee. Tapi kalau kita mengamati dari sisi yang membuat Shopee, yang membuat marketplace Shopee, maka proyeknya Shopee ini, proyek membuat marketplace ini sudah memasuki era baru ya, era baru dari ketika mereka membuat di awal dan melakukan semacam uji coba atau semacam promosi supaya orang itu memiliki kebiasaan menjual dan membeli di tempat itu. Setelah kondisinya stabil dalam arti penjual sudah memiliki ketergantungan dan pembeli juga memiliki ketergantungan, maka timeline-nya bergeser ya, waktu untuk hal itu menjadi bergeser, sudah ada istilahnya sudah ada skema baru. Nah, di sini
kalau kita amati ini sama dengan yang cerita ini, ya. Merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Ini kalau kita melihat memang proyeknya Shopee ini jangka pendek di episode tertentu. Nah, kalau kamu mengamati ini yang kemarin menjadi salah satu yang viral gitu ya, viral. Ini loh cerita ini loh. Sebentar aku Nah, ini ya. Kalau kita sebentar aku masukkan. Nah, ini nanti kita bisa sedikit nyenggol informasi yang ada di IDN Times ya. Di sini informasinya adalah judulnya alasan Shopee relokasi departemen ke Solo. Nah, apakah lebih murah gitu ya? Sebentar, aku juga cari informasi lagi. Kenapa seperti ini? Supaya kalian bisa paham juga bahwa pada satu episode waktu tertentu atau pada satu kurun waktu tertentu, proyek itu bisa saling keberlanjutan ya, bisa saling berubah gitu loh terhadap waktu yang berjalan. Ini aku kasih dulu informasinya ini. Aku ambil ceritanya di Nah, ini ya ada informasinya. Sehingga nanti kita bisa melihat dengan contoh real. Bentar. Ini aku ambil, ini ada yang menarik sih, tapi walaupun ini masih dari Gramedia, mungkin ini ya. Jadi, nah, nanti kita bisa lihat setelah kita mengamati informasi berikut ini. Nah, next slide, yang 11 Haris. Slide berikutnya. Loh ya itu yang 11 itu. Yang 11 atasnya. Nah, ini yang populer disebut Project Management Body of Knowledge ya, Project PMBOK ini. Kalau kita mau memahami, ini adalah intinya ketika kita ngomong tentang manajemen proyek itu apa sih?
yang harus kita inget-inget gitu ya, yang harus kita inget-inget apa sih? Gitu. Nah, ke bawah lagi yang 12 ini, yang slide berikutnya. Nah, kembali lagi ada 8 fungsi ya yang istilahnya diringkas oleh proyek manajemen ya, manajemen project manajemen Indonesia. Ini sudah istilahnya summary atau ringkesan. Fungsi dasar sama fungsi integrasi. Kalau fungsi dasar tuh berarti yang wajib ada ya, base-nya. Yang kemarin sudah kita punya tuh jelas waktu, biaya, mutu, ini jadi satu ya, saling balancing. Kemudian lingkup proyek itu ya lingkupnya itu kalau umpamanya Shopee itu berarti dia lingkup proyeknya itu tempat menjual virtual atau marketplace virtual. Terus ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi itu pengelolaan sumber daya manusia dan non-manusia. Nanti contohnya sudah bisa dilihat ya, yang aku kirimkan nanti ya, sudah aku kirimkan, kita lihat nanti. Kemudian ada pengelolaan kontrak dan pembelian. Kemudian ada pengelolaan resiko. Yang terakhir pengelolaan komunikasi. Nah, integrasi itu berarti bagaimana caranya untuk melebur ya, integrate itu berarti menyatu, biar yang berada di dalam situ itu bisa saling bekerja sama, artinya saling menunjang. Ketika kita melihat ada misal ya pengelolaan resiko. Resikonya yang nanti kita lihat adalah yang pertama ada cost dari penyelenggaraan yang tinggi. Nah, ini berarti umpama supaya kita tidak beresiko tinggi, artinya meningkat, nilai uang tambah banyak, pengeluaran tambah banyak, maka kita harus melihat di manakah kita nanti itu meletakkan tempat atau head office-nya gitu ya. Misalnya seperti itu, sehingga jawaban informasi yang contoh soal yang ada di ceritanya marketplace tadi, si Shopee tadi, nyambung gitu ya. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya, setelah kita punya 4 fungsi dasar dan 4 fungsi integrasi. Nah, rasanya kalau seperti ini ya, kita sulitlah memahami. Nanti kita langsung aja, ini kayak slide terakhir ya. Kita langsung aja yang terakhir nih, yang 15. Ada yang harus kamu highlight ya, highlight ketika kita terhubung dengan skill-nya mengatur sebuah proyek. Jadi ini kan bahasa Inggrisnya project management skill, berarti bahasa Indonesianya kemampuan mengatur proyek. Itu tergantung pada 1, kepemimpinan, 2, komunikasi, bagaimana caramu ngomong, 3, problem solving atau bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Kemudian ada negosiasi. Negosiasi itu berarti kamu ngerembuk ya, kita memperbincangkan segalanya itu sambil saling antara keperluan yang kita perlukan dengan mereka tuh bisa saling menguntungkan. Kemudian ada influencing the organization, memberi pengaruh pada organisasi yang ada. Terus mentoring itu ya berarti mementori, di sini menasehati atau melatih gitu ya.
tergantung apa yang ada di bawah kalian. Karena kalau menjadi mentor itu berarti ada yang subjek dan objeknya. Kemudian ada proses dan technical expertise. Nah, cerita ini kayaknya kalau kita ini nggak kasih contoh ya, ini agak-agak bagaimana. Tapi sebelum ini kita akan masuk ke berikutnya yang IT dulu. Itu manajemen project yang IT, supaya kita nanti masuk ke contoh soal marketplace-nya Shopee itu kita punya bayangan yang konkret. Oke ya, sambil kita baca, berarti ini sudah komplit akhirnya. Haris, apakah membermu sudah komplit atau masih 3? Sebentar Ibu, tak lihat dulu. Ya, lihat. Sepertinya belum Ibu, kurang satu anak itu doang. Oke, silahkan selain Haris, karena Haris masih pegang screen, berarti tadi ada Ahmad Khudori dan Lukman. Monggo dibantu membaca ya, membaca dulu sambil nanti bisa kita terangkan. Iya Ibu. Baca dulu ya. Siapa ini, Lukman ya? Baca slide ini. Maaf, izin membacakan slide-nya Ibu. Ya. Ini definisi proyek. 1. Sebuah usaha atau pekerjaan yang sifatnya sementara yang dilakukan untuk menyelesaikan produk atau jasa yang unik atau yang disebut iya Bu. Itu. Yang kedua, proyek dapat dianggap sebagai beberapa rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang pertama, memiliki tujuan spesifik yang harus diselesaikan dalam batasan spesifikasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, memiliki ketentuan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Yang ketiga, yakni memiliki keterbatasan pembiayaan. Yang keempat, menggunakan sumber daya seperti uang, orang, peralatan, dan lain-lain. Atau yang disebut Herausgeber. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kembali lagi ya, kalau kita ini mau istilahnya mau mendeskripsikan ini proyek atau bukan gitu ya. Di sini ada ilmuwan yang namanya Cathy Schwalbe ya. Mungkin bener po enggak spoil tulisannya ngono lah. Mendefinisikan, jadi definisinya usaha atau pekerjaan yang sifatnya sementara yang dilakukan untuk menyelesaikan produk atau jasa yang unik. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembuatan marketplace, ya berarti bisa masuk ya. Kenapa? Kan marketplace-nya dibuat dengan aplikasi, berarti kalau kita lihat berarti ini proyek membuat aplikasi marketplace Shopee tadi yang supaya kamu punya bayangan. Kemudian ada yang ilmuwan kedua, Harold Kessner, itu mempunyai definisi yang lebih panjang ya. Dia mengatakan proyek itu dianggap sebagai rangkaian aktivitas dan pekerjaan. Jadi rangkaian itu berarti banyak. Rangkaian itu berarti banyak aktivitas dan pekerjaan. Memiliki tujuan spesifik yang harus diselesaikan dalam batasan
spesifikasi yang sudah ditentukan. Misal tadi, zaman awal-awal melonsing Shopee di awal-awal, berarti ada tujuannya, dibatasi. Tujuan awal adalah memancing banyak orang bergabung gitu ya, sebagai penjual dan pembeli. Memiliki ketentuan tanggal mulai dan tanggal berakhir. Nah, karena kita tahu story-nya nanti kamu bisa lihat, ada tanggal mulai dan tanggal berakhirnya tuh konteksnya ketika kita melihat kapan dia itu di launching di pasar, dan kemudian kapan dia itu sudah tidak lagi pakai promo, mungkin seperti itu ya. Memiliki keterbatasan pembiayaan, berarti ada budget yang terbatas sekian M ya gitu ya. Menggunakan sumber daya seperti uang, orang, peralatan. Nah, ini sudah clear ya. Jadi ada tujuannya, tanggalnya juga ada batasannya, biayanya juga ada batasannya, sumber dayanya juga ada batasannya. Nah, setelah itu apa yang kita lihat berikutnya setelah definisi proyek kita tahu? Next, slide berikutnya. Nah, ini berarti Ahmad. Nah, tadi udah kok. Mohon maaf Ibu, untuk Mas Husa ini sudah hadir Ibu, barusan sudah konfirmasi. Oh, hadir. Ya wes, berarti membaca ini. Tadi belum foto, nanti foto terakhir. Ibu. Izin ya Bu, Ya. Karakteristik proyek. Satu, sementara. Dua, produk atau jasa yang dihasilkan unit. Yang ketiga, berkembang secara bertahap. Yang keempat, membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area. Yang kelima, harus ada sponsor atau klien utama. Yang keenam, penuh dengan ketidakpastian. Oke, ya. Ini kita membicarakan berarti karakter sebuah proyek. Proyek itu berarti punya cerita. Karakternya bagaimana? Yang jelas kita harus melihat proyek itu punya start and stop tanggal. Sehingga yang namanya yang namanya proyek itu ada keterbatasan waktunya muncul. Bu, kalau umpama seperti tadi nih ya, sambil aku nyari ini, marketplace kan ada terus gitu kan. Ya memang kalau marketplace-nya ada, tapi mendirikan marketplace-nya itu yang jadi project. Kemudian ada produk atau jasa yang dihasilkan unik. Nah, kalau kita ngomong tentang Shopee berarti jasa menjualkan menjualkan barang ya. Yang ketiga, berkembang secara bertahap. Nah, ketika kita ngomong bertahap itu berarti tidak serta-merta membesar. Ada hal-hal yang kemudian berjenjang. Nah, nanti ini ada yang bisa kamu baca gitu ya. Bentar, ini tak kirimkan untuk sambil
Kemudian ada membutuhkan sumber daya dari bermacam area. Tadi kalau sumber daya itu ada yang orang, ada yang kemudian barang, ya, seperti sayur box gitu ya. Sayur box maka sumber dayanya berarti ya sayur. Nah, ini mau parkir di mana nih supaya sayurnya itu lebih mudah ngumpul atau bagaimana gitu kan. Yang jelas sumber daya itu untuk menunjang proyeknya selesai. Harus ada sponsor atau klien utama, ya jelas ini berarti siapa yang membidani kelahirannya. Terus terakhir, penuh dengan ketidakpastian. Aku dapat, kalau penuh dengan ketidakpastian itu membahas proyek pembuatan game ya sama anak pagi itu, karena aku itu ngajar anak yang jurusannya game tech. Aku tuh membahas proyek pembuatan game, yang satunya Wukong, yang satunya apa gitu loh, dari Fox gitu, lupa aku namanya. Sehingga yang dari Amerika itu, yang satu Cina, yang satu Amerika. Yang Amerika tuh sebentar, karena menarik ya, ketika dengan kata-kata penuh ketidakpastian tuh menarik. Tak golek no. Proyek pembuatan game dari Amerika yang seminggu dirilis terus ditutup. Nah, kalau di sini aku lupa namanya yang mana ya. Yang jelas itu pembuatan game dengan biaya di tahun 2023 nggak salah. Nah, mungkin ini ya yang Alan Wake ini, aku juga lupa yang mana yang anak-anak bahas itu. Jadi ceritanya sudah dibuat kalah gitu ya, kalah masuk pasar, dan kemudian akhirnya sama developernya tuh terus servernya ditutup gitu aja. Aku penasaran karena menarik gitu. Ini ada di sini malah ketika aku cari The Last of Us Part 1 PC, Redfall gagal. Nah, ini termasuk ya. Jadi ada beberapa yang gagal nih. Nanti kita bisa lihat ketika kita mendefinisikan kegagalan proyek. Nah, saya tak share juga supaya kamu bisa mempunyai insight ya tentang yang namanya proyek gagal. Terus yang proyek tidak gagal ini ada juga karena membicarakan game itu ternyata Black Myth. Bukan proyek pembuatan game
ternyata ini ya ceritanya itu seru gitu loh ya, karena aku bukan pemain game tapi kemudian anak-anak tuh bilang bahwa ada proyek yang menarik Bu gitu. Oke ya sudah, ini akhirnya tak share juga di tempatmu. Jadi karakteristik proyek itu pasti, apakah semua proyek itu pasti? Tidak pasti Bu. Ya betul, pasti tidak pasti. Jadi kepastiannya itu adalah tidak pasti. Agak paradok ya. Next, apalagi ketika kita membahas proyek IT ya. Nah, ini kemarin juga untuk membuat kalian paham bedanya proyek dan operasional. Silahkan yang datang terakhir tadi siapa? Yang tadi belum ikut foto dan kemudian sudah datang? Mas Husai, Mas Ya, Futori. Husai ini. Silakan membaca Mas. Perbedaan proyek dan operasional. Perbedaan utama antara proyek dan pengoperasional adalah pengoperasional berlangsung tetap dan berulang, sedangkan proyek berlangsung temporari dan unik. Berikut, nomor 1, proyek dinamis dan tidak rutin. Operasional berulang-ulang dan tidak rutin. 2, siklus proyek relatif pendek, berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. 3, intensitas berkegiatan berubah-ubah. Intensitas kegiatan relatif sama. 4, kegiatan harus disesuaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang sudah ditentukan. Operasional, batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. 5, terdiri dari berbagai macam kegiatan dengan berbagai disiplin ilmu. Operasional, macam kegiatan yang dimiliki tidak terlalu banyak. 6, proyek, keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya. Operasional, macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan. Oke ya, sebelum aku menerangkan, aku tak mengganti absen. Jadi absennya aku ganti dari 7 STR PJJ, benar ya, sudah pada absen, ke kelas satunya, berarti 1 LJ. Manajemen proyek 1 STR LJ. Oke, silahkan absen. Nah, di sini kita harus membedakan mana yang sifatnya proyek, mana yang sifatnya operasional. Dilihat dari karakternya ya. Nah, satu hal ya, kita bandingkan langsung. Kalau proyek itu kegiatannya dinamis. Dinamis itu berarti selalu berganti-ganti ya aktivitasnya dan tidak rutin, nggak ada rutin. Kalau operasional itu berulang-ulang dan rutin, bukan tidak rutin. Berulang-ulang dan rutin. Contoh, yang satu proyek pembuatan bendungan. Yang satu PT PAM Jaya, pengelolaan air minum Jaya ya, berarti setelah ada bendungan, PT PAM itu, air minum itu akan selalu berulang-ulang mengalirkan air bersih ke pelanggannya. Dan kecil kok bisa keburu iki legend kak iki kak mungkin ya Pak mungkin Akmal harus mematikan. Terus ada dari sudut pandang waktu kejadian. Proyek selalu memiliki jadwal yang tertentu atau kita sebut
jangka pendek. Meskipun mungkin lumayan lama ya, seperti proyek IKN itu sampai sekarang belum dinyatakan selesai. Sedangkan kalau operasional itu tidak ada selesainya. Ya seperti tadi, membangun bendungan ada jadwalnya, dibuka dan diresmikan berarti sudah selesai. Nah, kalau di situ ada PT Pamjaya umpamanya, perusahaan air minum, ya itu akan melayani terus. Waktunya kapan? Ya selama-lamanya. Jadi setelah ada proyeknya selesai, ada operasionalnya. Yang berikutnya kalau proyek intensitas kegiatan berubah-ubah. Tadi contohnya membuat bendungan. Dari pertama mesti clearance tempat di mana mau dibuat bendungan. Penduduknya yang berada di tempat berbahaya disuruh pindah dulu. Terus habis itu digali gitu ya, membuat lokasi bendungan. Pastilah terakhir itu ada finishing dan lain sebagainya. Kalau di situ ada perusahaan air minum, maka kegiatannya apa? Ya dari awal sampai waktu tak tertentu itu tetap saja kegiatannya. Mengalirkan air minum, mungkin menfilter, menjaga kebersihan, itu rutin. Selalu seperti itu. Nah, kalau yang keempat dipandang dari sudut keuangan, ada ceritanya membangun bendungan untuk pengadaan air minum sebesar umpamanya 2 triliun. Kalau operasional bagaimana? Anggarannya itu akan berjalan setiap tahun meskipun ada perubahan. Misal, tahun ini dibuka dengan kemampuan melayani pelanggan 150.000 orang. Terus tahun depan diproyeksikan meningkat 200.000 orang gitu ya. Nanti yang nambah apa? Jalurnya atau pipanya tambah panjang. Terus anggarannya bagaimana? Ya, kalau tambah panjang anggarannya nambah. Tapi enggak kayak proyek itu langsung sekian T gitu. Ya setelah selesai, ya selesai proyeknya. Proyek selesai, dioper ke perusahaan air minum, maka perusahaan air minum akan melakukan perawatan rutin terhadap bendungan itu tadi. Jadi beda ketika dengan mendirikan. 5, dilihat dari sumber daya yang terlibat ya. Pertama, pastilah orang-orang yang mempunyai kemampuan di proyek konstruksi kalau bendungan. Terus ada orang yang mempunyai melihat kualitas air. Berarti insinyur lingkungan hidup bisa jadi ya, untuk mengamati seperti itu. Terus apalagi orang yang berada di manajemen untuk mengatur pembelian barang-barang yang digunakan untuk mendirikan proyek ya. Accounting, ada lagi project manager yang berfungsi untuk mengatur SDM. Jadi macam-macam, dan itu waktunya nggak sama ya. Kalau umpamanya konstruksi bagian penggalian ya sudah, pertama menggali berapa lama, misal menggali untuk luasan danau yang dibuat bendungan selama 2 bulan, ya setelah 2 bulan dia nggak punya kegiatan lagi, selesai pekerjaannya, digantikan umpamanya ya, digantikan oleh yang bagian
merapikan bendungan tersebut berarti nambahi bermacam-macam, itu berarti dari orang yang menggali ke yang membangun bendungannya, ganti orang lagi gitu kan. Tapi ketika kamu ngomong operasional, dikasih PAM, PT PAM Jaya, ya sudah, ada kepalanya, ada bagian pengairan, ada bagian accounting untuk mengkoleksi uang pelanggan, kemudian ada lagi yang bagian ngecek mutu air, ada lagi yang bagian ngecek jalur perpipaan, dan itu ada terus dari awal sampai akhir, karena akhirnya nggak ada jadwalnya. Sejak awal ada, ya sudah berlangsung terus. Yang berganti-ganti adalah orangnya, karena ada kemungkinan setelah sekian puluh tahun orangnya pensiun atau orangnya meninggal gitu ya, sehingga tetap ada item pekerjaannya, tidak berganti. Nah, yang nomor 6, keperluan sumber daya berubah itu tadi ya, baik macam maupun volumenya. Yang simpel ya kalau ngebayangin, pertama tukangnya banyak, buat apa? Buat menggali wilayah itu sumber mata air, kemudian membuat jalur, kemudian membuat danau gitu kan, banyak ya. Lama-lama ya selesai kan, kalau selesai tinggal terakhir mungkin engineer yang bagian ngecek air, mutu air gitu ya. Lama-lama ya selesai gitu loh. Pindah ke operasional. Macam dan volume keperluan sumber relatif konstan. Jadi kalau tadi itu kantornya punya lowongan sekian pekerjaan, ya itu yang akan bekerja selama ada PAM Jaya, ya itu akan dibutuhkan. Berapakah jumlah pegawainya? Ya kalau sudah mencapai maksimal, misal bendungan ini maksimal mampu memberikan kontribusi air minum pada sekitar warga kota ini 300.000, wis maksimal, ya sudah, berarti akan rutin berjalan seperti itu. Tidak ada perubahan ya, karena jumlah orangnya plus minus sekian itu. Next slide. Nah ini penyebab timbulnya proyek. Kayaknya ini Haris deh yang baca, belum baca kayaknya. Ayo Haris. Oke, Bu. Penyebab timbulnya proyek itu yang pertama rencana pemerintah, yang kedua adanya permintaan pasar, yang ketiga dari dalam perusahaan yang bersangkutan, dan yang keempat atau terakhir adalah dari kegiatan penelitian. Ya, oke, terima kasih. Jadi jadi proyek itu bisa dilihat dari awalnya, timbulnya dari mana. Yang jelas yang kalau kita lihat itu ya rencana pemerintah itu pasti mengandung proyek. Kemudian permintaan pasar. Wah, permintaan pasar itu berpotensi proyek. Kemudian ada dari dalam perusahaan yang bersangkutan. Jadi sudah ada yang eksis, kemudian kok ada perubahan gitu ya. Perubahan yang membutuhkan sesuatunya berbeda. Karena mungkin timbul permintaan yang volumenya banyak gitu. Apa ya contohnya sebentar? Mungkin kalau perusahaan, perusahaan mie instan, namanya gitu ya. Dari dalam perusahaan apa yang muncul proyek? Proyek membuat mie selera Nusantara. Jadi akhirnya ada mie yang rasanya rawon,
mie Aceh gitu ya, rasa apa? Balado, rendang. Nah, itu proyeknya kan berarti melibatkan orang yang membuat bumbu, peracik bumbu. Nah, pasti ini ada start stopnya. Ada yang punya ide, wah Pak, kayaknya supaya pasar nggak bosen, kita kasih Indomie rasa rawon pedas. Wah, setelah direncanakan masuk ke tim bumbu, ayo kita meracik bumbu yang dibuat mie, maka dibuatlah yang namanya project di dalam perusahaan tersebut. Pasti ada waktunya. Kenapa ada waktunya? Karena perusahaan membutuhkan untuk merilis mie rasa rawon pada waktu tertentu. Misal waktu-waktu yang paling populer itu pada saat puasa gitu ya. Kan jokes kita tuh kalau puasa tuh buka puasa sama rendang, soto, rawon, apalagi itu, tapi semuanya mie gitu kan. Itu jokesnya kalau anak kos gitu ya. Timbulnya proyek ada yang dari kegiatan penelitian. Nah, ini biasanya proyek kesehatan ya, yang dari kegiatan penelitian itu meneliti misal vaksin dan teman-temannya gitu ya. Yang lagi populer sekarang apa? Yang lagi populer adalah vaksin Mpox, monkeypox atau cacar monyet itu yang kemarin diberitakan dengan viral. Itu sehingga banyak orang yang mengatakan, wah kayaknya vaksin cacar monyet ini harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau begitu berarti kan nggak perlu bayar kita ya. Jadi proyek massal vaksin. Ke bawah lagi. Nah, karena ini menyangkut proyek IT, nah ini ya, kita ada contohnya, ini yang membuat adalah Pak Ferry, orang IT. Kalau yang pertama itu proyeknya untuk Northwest Airlines itu seperti Garuda gitu ya, sistem reservasi baru yang disebut ResNet untuk pesan tiket, kayaknya kita bisa ngebayangin. Nah, yang menarik ini, ya ini Dinas Pendidikan Surabaya mengembangkan PSB online, sistem penerimaan siswa baru SMP SMU seluruh Surabaya secara online. Ini kemarin ya, Bu Oki juga ikut, soalnya anaknya yang kecil ini masuk SMA. Nah, ini kalau di dalam item proyek itu namanya SPBE. Aku diceritani juga. Sistem pengembangan berbasis elektronik. Dan sekarang setelah edisi COVID, kita tuh banyak banget yang namanya sistem informasi sembarang kalir ya. Kalau untuk dosen tuh mulai dari Sinta itu jurnal, Bima itu aplikasi untuk mengupload proposal riset. Terus habis itu Sister itu untuk penilaian kinerja dosen. Kemudian apa yang kemarin itu? Sister karir. Sister itu ada single SSO. Single apa ya SSO? Pokoknya punya 5 dia tuh. Yang pengembangan karir itu juga masuk Sister. Kemudian ada yang tadi itu ya BKD kinerja dosen masuk Sister juga. Kemudian ada yang buat mahasiswa. Jadi kalau aku membimbing PKM itu masuk Sister juga. Sister yang ngurusi tentang pembimbingan dosen pembimbing PKM.
wakeh pokoknya iku ya. Itu masuk SPBE, Sistem Pengembangan Berbasis Elektronik. Slide berikutnya. Nah, ini kalau perbedaan proyek IT dan non-IT kayaknya ini ada yang salah ya. Kebalik maksudnya, bukan salah. Kebalik posisinya. Kalau intangible ya, intangible itu kan ide dan lain-lain, itu masuknya ke IT project ya. Kalau tangible itu yang barang-barang yang bisa dipegang tuh non IT. Ini kebalik ini. Intangible sama tangible-nya kebalik. Jadi yang jelas IT itu pastilah abstrak karena kamu virtual, software tuh nggak bisa dipegang. Intangible, pakai in ya, bukan kayak sebelahnya, ini salah tempat. Kemudian cepat usang, contoh cepat usang itu contohnya yang kemarin Peduli Lindung jadi Satu Sehat. Nah, terintegrasi dengan fungsi bisnis sebuah perusahaan, ya betul, rata seperti itu, walaupun perusahaannya milik negara. Terdiri dari berbagai proyek saling bergantung, betul, karena itu tidak hanya single ya, seperti contohnya Bu Oki tadi, untuk mensupport kinerja dosen itu ada SSO-nya, CSSO tak lihat singkatannya ya. Apa arti SSO? Apa singkatan SSO? Single sign on. Oh, makanya. Teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses aplikasi dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Ya iyalah, itu ada 5. Jadi aku harus selalu, nggak tahu aku kalau sudah dapat password itu nggak bisa dipakai lagi, jadi harus bilang lupa password. Setiap kali mau membuka 2 minggu lagi itu mesti harus bilang lupa password. Kemudian dikerjakan secara paruh waktu, ya enggak juga sih, tergantung ya, tergantung juga. Kalau memang kerjaannya kayak Dimi kemarin developer gitu ya full time. Estimasi anggaran rendah ya. Kalau memang IT project tuh karena bukan sifatnya konstruksi ya, memang bisa dibilang rendah, bisa dibilang tinggi. Ini tergantung apa istilahnya, skemanya ya. Kalau yang kemarin itu, ini yang ceritanya tentang security yang terbaru, Bjorka kalau nggak salah ngehack lagi untuk NPWP. Bjorka tuh aktif sekali ya ngehacknya. Tapi kali ini nggak pakai minta maaf dia. Jadi ya sudah, nggak tahu nggak juga digembar-gemborin. Memang orang Kominfo tuh antik deh, wis embuh. Nggak pengen ngomong ya, wis NPWP ya sudahlah, sudah. Pokoknya datanya orang Indonesia tuh nggak ada yang secure. Jadi nanti kalau kamu ada orang yang dituduh melakukan sesuatu itu wait ya, kamu jangan langsung percaya. Karena boleh jadi dia terfitnah karena datanya itu terambil diambil orang dan kemudian dijadikan sebagai data palsu, bisa saja. Sedangkan non-IT konkret ya, kalau non-IT pastilah sesuatu yang bersifat barang ya. Tangible itu berarti sifatnya bukan ide, tetapi ada bendanya. Tidak cepat usang ya, contohnya kalau kita membangun gedung, tidak terintegrasi dengan fungsi bisnis perusahaan karena memang kalau membangun gedung ya nggak termasuk fungsi bisnis ya, bangun bendungan juga enggak. Berdiri sendiri, relatif seperti itu. Biasanya dikerjakan sesuai jam kerja. Kalau yang pengerjaan itu kalau pengerjaan yang sifatnya barang rata seperti itu ya. Kalau dikerjakan itu ada yang, tapi yang enggak juga sih, di kampus itu lagi bikin bangunan baru sebelahnya masjid itu dikerjakannya malah malam hari, tidak sesuai jam kerja.
kalau pagi sampai siang nggak terlalu amat gitu ya. Katanya kalau malam tambah giat gitu. Estimasi anggaran dan jadwal baik ya, karena memang beli namanya kayak kemarin tuh membangun gedung tower, kemudian sekarang ini proyeknya kampus ini membangun ruang mahasiswa. Jadi kalau kamu ke kampus nanti kira-kira awal tahun di sebelah Masjid An-Nahl itu akan dibangun, ceritanya ya, akan dibangun mungkin 2 lantai juga. Bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan mahasiswa. Itu informasinya seperti itu. Terletak di depan ya, jadi kampus PEN itu semakin padat sekali. Jadi kalau masuk itu sebelah kanan tempatnya satpam, kemudian bangunan yang akan selesai sekitar akhir tahun, habis itu masjid, ya. Kemudian di tempat tengah itu ada 3 bangunan, gedung inovasi, gedung pasca, sama gedung D3 lama itu. Ya di situ untuk front office-nya, mukanya kampus itu di situ. Kalau di sebelah belakang itu ada lapangan olahraga, kemudian parkiran gitu ya, proyek-proyek seperti itu. Oke, next. Slide berikutnya. Kayaknya aku minta tolong lagi nih, siapa yang membaca berikutnya ini? Lukman atau Izin Bu, saya akan membacakan. ya, oke, Ahmad Hudori, silahkan Mas. Manajemen proyek, penerangan dari pengetahuan keterampilan dan terus dan teknik pada aktivitas proyek dalam mencapai sasaran proyek. Sasaran proyek yang pertama scope atau disebut ruang lingkup, yang kedua time atau waktu, yang ketiga cost atau biaya, dan yang keempat quality atau kualitas. Terima kasih. Jadi ada yang kemudian kita bikin sebagai patokan ya. Ya patokan tuh kalau Bu Oki itu membuat rumus gini, pokoknya ini harus hafal lah gitu ya. Ya terutama 4 tadi ya, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas nih bagian dari project management body of knowledge-nya yang bagian dasarnya. Bagian basic. Pokoknya kamu harus tahu tentang itu gitu. Tanpa itu kamu nggak bisa mengerjakan dengan baik. Sedangkan keterampilan kayak tadi itu pengelolaan sumber daya, berbagai sumber daya, kemudian pengelolaan bagaimana integrasi komunikasi. Nah, itu adalah sesuatu yang terbangun dari keterampilan dan tool serta teknik pada aktivitas proyek. Karena proyeknya macam-macam. Nah, ini yang 9 ini mungkin belum terakhir 9. Batasannya ya tetap 4 tadi ya. 4 tadi itu kan ada cost itu pastilah duitnya. Time goal itu waktunya, scope itu ruang lingkupnya. Yang satu tadi apa? Mutu. Mutu itu kalau dilihat umpamanya ya, mutu itu apa sih? Ya mutu tuh kalau kita ngomong orang Jawa tuh ya, enek rupo, enek rego gitu. Ada harga, ada kualitas. Kamu nggak mungkin beli yang murah minta bagus gitu. Itu mustahil, bin mustajab. Karena kenapa? Modalnya aja nggak nyampe. Jadi kamu harap tahu ya, yang kelihatannya itu dia banding harga, itu dipastikan mutunya tidak baik gitu. Ini 3 batasannya, sehingga orang akan melakukan keseimbangan di sini. Poin 10. Next slide.
Tujuan manfaat, pertama efisiensi, betul. Melakukan controlling supaya istilahnya nggak bleber gitu ya. Dari skop tadi nggak bleber. Meningkatkan kualitas dan produktivitas, menekan risiko, kemudian melakukan koordinasi internal, mengembangkan hubungan dengan customer, ya pasti itu. Ini nggak perlu dihafalkan, tapi ya otomatis lah. Kalau kita punya proyek, itu kayaknya langsung mendadak harus seperti itu gitu. Wes paham gitu. Next. Oke. Tolong dibantu sama Ahmad Husaini ya, kayaknya ini wajib baca lagi. Iya, Ibu. Tantangan manajemen proyek. 1. Kompleksitas proyek. 2. Kebutuhan customer yang spesial. 3. Penyusunan kembali organisasi. 4. Risiko proyek. 5. Perubahan dalam teknologi. 6. Perencanaan dan ketetapan harga mendatang. Ya, oke, ini tantangannya secara terdaftarnya ya. Terus slide 12 apa slide 12 ini? Kayaknya ada yang perlu kita lihat nih. Nah, kalau ini aku biasanya nggak merasa perlu menghafal ya. Tapi kayaknya ini lama-lama kalau kamu itu tahu gitu ya, ngeblend di dalam dirimu. Karena kita itu alat penyimpannya yang kita punya itu namanya amigdala atau otak belakang, itu betul-betul sesuatu yang Masya Allah ya. Kalau orang mau bilang kelebihan dari otak manusia itu, kamu bisa menyimpan dengan load yang nggak perlu kamu update, hanya perlu kamu yakini aja. Jadi ini kayaknya kita langsung ke 13, sambil setelah ini kita nengok dulu ke Shopee. Wah, ini berulang ya, 14. Kayaknya regulasi-regulasi ini terlalu customize ya. Kalau di Indonesia ya begitulah. Kau bisa melihat dari apa yang diperlukan. Marilah kita ganti sebelum kita akhiri itu ke contoh yang urusan Shopee. Monggo Mas Haris, kau pindah yang tadi aku kirimkan di grup, di WA grup yang urusannya Shopee ya. Bukan dua terakhir. Kalau dua terakhir itu urusannya game. Marilah kita melihat sisi lain dari marketplace yang kita punya, yang kita sampai artinya gini, yang familiar banget dengan kita. Monggo ada yang bisa membacakan, mungkin nanti juga tidak selesai ya, tapi setidaknya kamu sudah punya insight tentang ini. Adakah Lukman ya? Atau dianya sudah pergi ke masjid? Enggak, Ibu. Masih ada? Oke. Silahkan, ini ceritanya alasan Shopee relokasi departemen ke Solo. Apakah karena upahnya lebih murah? Monggo, dibaca dulu. Iya. Ini alasan Shopee merelokasi departemennya ke Solo. Apakah upahnya lebih murah? Selain kesiapan fasilitas, upah dan SDM jadi fokus perhatiannya Shopee, Bu. Mungkin Mas Haris bisa di scroll ke bawah.
Permisi, Mas Haris. Hilang paling gue, maksudnya nge-lag. Ini di sini jaringannya merah, Ibu, Mas Harisnya. Mungkin sinyalnya hilang. Oke, kita baca melalui HP kita. Barangkali Iya, ceritanya ini. Sebentar saya. Permisi Bu, ini jaringan saya sudah mulai stabil. Sudah bisa? Ini Bu, alasan Shopee merelokasi departemennya ke Solo. Kalau bisa nggak apa-apa, ke bawah dikit. Kelihatan, nonton kelihatan. Shopee telah memindahkan karyawannya dari satu departemennya ke Solo dan Yogyakarta. Langkah ini tentu tidak diambil secara mendadak atau tanpa persiapan. Melansir kata data Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Renat Nata Prawira menyatakan bahwa operasional di Solo dan Yogyakarta telah direncanakan selama 1 tahun terakhir dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas serta sumber daya manusia di kedua kota tersebut. Pemilihan Solo dan Jakarta didasarkan pada infrastruktur yang memadai dan kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung operasional Shopee. Untuk mendukung operasional Shopee, ini juga menunjukkan keyakinan bahwa kedua kota tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat pengembangan digital di masa depan. Namun, selain faktor kesiapan fasilitas, apakah ada alasan lain yang mendorong Shopee untuk merelokasi departemennya ke Solo dan Yogyakarta? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, Shopee mengambil alih langkah strategis guna mengembangkan talenta digital di daerah. Ya, ini tentunya Shopee melakukan langkah strategis dengan merelokasi karyawan dari salah satu departemennya ke Solo dan Yogyakarta sebagai bagian dari inisiatif untuk mengembangkan talenta digital di wilayah tersebut. Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendorong pemerataan ekonomi digital di seluruh Indonesia. Dengan memindahkan pusat operasional ke kedua kota tersebut, Shopee berharap dapat membangun ekosistem yang mendukung perkembangan talenta digital lokal, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing Indonesia di era digital. Inisiatif relokasi ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha dan pekerja. Ya, ini Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Solo, Sri Saptono Basuki, berpendapat bahwa relokasi ini akan mampu mendorong dan mempertumbuhkan ekonomi di tingkat lokal. Kehadiran perusahaan seperti Shopee di Solo dan Yogyakarta dapat meningkatkan peran kedua kota tersebut sebagai pusat jasa. Selain itu, relokasi ini memberikan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengisi posisi-posisi yang kosong akibat karyawan yang memilih tidak pindah, sehingga berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Oke, Yang kedua, ganti dong. Kasihan Kak Lukman semua. Nggak apa-apa, Ibu. Mungkin. Oh, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, monggo kalau gitu nggak apa-apa. Yang kedua, atmosfer kota Solo sangat adem dan turut memberdayakan tenaga lokal asli daerah. Ya, ini pesona kota Solo, Surakarta ya, yang di foto ini. Sri Saptono Basuki menganggap bahwa relokasi ini akan memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Solo sebagai kota jasa. Menurut Basuki, terdapat beberapa alasan mengapa Solo menjadi pilihan bagi perusahaan, seperti perbaikan infrastruktur kota dan kondisi yang cukup kondusif. Oleh karena itu, dari segi branding,
Kota Solo memiliki keunggulan tersendiri. Selain itu, budaya dan karakteristik masyarakat Kota Bengawan juga menciptakan suasana yang nyaman. Pada saat perusahaan melakukan relokasi, tentu tidak semua karyawan akan ikut serta. Posisi yang kosong tersebut dapat diisi oleh tenaga kerja lokal yang pada akhirnya akan membantu mengurangi angka pengangguran. Selain itu, rantai pasok supply chain dari bisnis tersebut akan memberikan peluang bagi perusahaan lokal untuk menjadi pemasok. Jelas Basuki dalam pernyataannya yang dikutip solopost.com, Senin tanggal 5 bulan Agustus 2024. Selain itu, dampak lain yang perlu diperhatikan dari maraknya digitalisasi ini adalah dorongan untuk memajukan pasar tradisional. Pasar tradisional dapat menjadi lebih ramai dengan adanya integrasi perdagangan modern atau digital, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, kultur kata-kata. Mungkin bisa digantikan nih, Bu. Oke, monggo teman satu tim. Mulai dari kultur ya, ini alasan kenapa kok pindah ke Solo gitu. Baik Ibu, akan saya bacakan Ibu. Oke, silahkan. Kultur rata-rata penduduk Jawa Tengah dinilai mudah diatur. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Jawa Tengah, Wahyudi Rahardi, menyatakan bahwa fenomena perbedaan atau relokasi perusahaan tidak hanya terjadi di Solo, tetapi juga meluas ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Banyak perusahaan mulai tertarik untuk pindah ke wilayah positif di pantai utara dan Perombongan, karena wilayah-wilayah tersebut masih memiliki pasokan tenaga kerja yang cukup besar. Menurut Wahyu, salah satu alasan utama adalah upah di Solo yang relatif lebih rendah, yang dianggap penting oleh perusahaan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini, karena mereka perusahaan mencari tenaga kerja yang cukup banyak. Fenomenanya apa? Kalau kami melihat satu, upah di Solo itu jauh lebih murah karena mereka perusahaan akan tetap menganggap bahwa upah itu salah satu faktor penting dalam sebuah industri, apalagi di dalam posisi yang tidak jelas seperti sekarang, kata dia. Kedua, lanjut Wahyu, perusahaan juga melihat ke daerah di mana organisasi buruh yang tidak instan dan bagus. Sebab itu, menurutnya perusahaan lebih berkuasa dan tidak mengalami tekanan dari serikat pekerja. Wahyu juga menilai bahwa penduduk Jawa Tengah pada umumnya tidak diatur dan memiliki keterampilan yang memadai. Selain itu, mereka tidak banyak menuntut sehingga menjadikan Jawa Tengah sebagai pilihan menarik bagi perusahaan. Faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia yang tidak baik dan situasi keamanan yang kondusif juga menjadi pertimbangan utama. Dan kemudian terlalu banyak tuntutan sebenarnya. Kalau kita lihat di Jawa Tengah ini, termasuk yang ada selain upahnya murah, sehingga kemudian menjadi faktor yang menarik secara sumber daya juga, termasuk bagus selain keamanan. Dengan situasi Jawa Tengah, mereka memilih Jawa Tengah sebagai opsi untuk maju. Walaupun dengan relokasi perusahaan bisa menambah lapangan pekerjaan, namun menurut perlu ada hal yang harus diperhatikan, karena perusahaan yang hanya melihat peluang upah yang lebih murah tidak akan mengubah kondisi pekerjaan dengan signifikan. Sebentar, Ahmad Husaininya kan masih ada toh. Ini Ahmad Kudori yang baca ya. Gantian dong. Iya Ibu. Gantian Ahmad Husaini. Tadi namanya Ahmad juga kan? Masih ada? Ahmad Husaini masih ada? Masih adakah Ahmad Husaini? Gak aneh ya. Oke, Haris aja. Kalau nggak ada sampai akhir yo gak tak anggap masuk loh yo.
ada ini. Bentar Ibu, ada. Ada, monggo silahkan. Bentar Ibu, bentar. Masih buka Shopee-nya. Ini di layar ada 4 rata-rata upah dalam seluruh layar terbilang murah dan bersahabat. Iya, Mas. Haris men-scrollnya ke bawah. Ayo Haris.